Kisah Nabi Yusuf alaihissalam diawali ketika Yusuf masih anak-anak, ketika ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi ini kemudian ia sampaikan kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memahami hal ini sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak putranya akan menjadi seorang nabi dan mendapatkan kemuliaan. Sehingga tidak heran bila Nabi Yakub alaihissalam lebih memperhatikan dan menyayangi Yusuf, hingga muncullah rasa iri pada kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam. Rasa iri membuat mereka berencana menyingkirkan Nabi Yusuf. Pada suatu hari, 10 kakaknya mengajaknya berjalan-jalan sambil bermain, dan kemudian memasukkannya ke dalam sumur yang jaraknya sangat jauh dari rumah. Sebelumnya mereka sengaja merobek baju Nabi Yusuf dan kemudian dilumuri dengan darah domba, supaya mereka dapat berbohong kepada Nabi Yakub alaihissalam bahwa Yusuf telah meninggal dan telah dimakan oleh kawanan serigala. Mendengar kabar ini, Nabi Yakub alaihissalam menjadi sangat sedih dan terpukul jiwanya, hingga tangisnya membuat kedua matanya tidak dapat melihat. Walaupun di dalam hati Nabi Yakub alaihissalam ada kecurigaan terhadap kabar ini, akan tetapi Nabi Yakub lebih memilih untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam terus berdoa agar apabila Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup, maka ia selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa hari berada di dalam sumur, Nabi Yusuf alaihissalam mendengar sayup-sayup ada sekelompok musafir yang lewat dan datang mendarat di sumur. Mereka datang dari arah Madian menuju Mesir dan ingin mengambil air untuk perbekalan minum mereka. Para musafir merasa heran, sebab timba tali sumur menjadi sangat berat, dan setelah berhasil ditarik ke atas, mereka terkejut karena ada anak kecil yang ikut terangkat. Karena ketampanannya, maka Nabi Yusuf alaihissalam dibawa oleh rombongan musafir pergi menuju ke Mesir. Sesampainya di Mesir, para musafir berniat untuk menjual Nabi Yusuf alaihissalam ke pasar budak. Melihat tanda-tanda kebaikan dari Nabi Yusuf alaihissalam, maka seorang Al-Aziz atau pejabat tinggi di Mesir yang bernama Kitfir membelinya dan membawanya pulang ke rumah. Di perjalanan Kitfir melihat Nabi Yusuf membantu seorang kakek yang sedang kesusahan. Peristiwa ini merubah pikirannya, sehingga Nabi Yusuf tidak dijadikan budak, melainkan diangkat sebagai anak. Selama menjadi anak angkat Kitfir, Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Keindahan rupa Nabi Yusuf inilah yang membuat para perempuan di Mesir terpesona, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam akan selalu menutup wajahnya saat berpapasan, kecuali kepada istri Kitfir, yaitu Zulaikah, yang telah merawat dan membesarkannya. Suatu hari setan datang membujuk. Tiba-tiba Zulaikha terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ia menyuruh Nabi Yusuf alaihissalam untuk menemuinya. Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, akan tetapi Nabi Yusuf mampu menahan godaan tersebut namun sebelumnya Zulaikha sempat memegang baju Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga baju tersebut menjadi robek. Ketika Nabi Yusuf membuka pintu, ternyata Kitfir secara kebetulan sedang berada di depan pintu. Untuk menghindari kemarahan, maka Zulaikha secara spontan memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam dengan mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah menggodanya. Kabar mengenai fitnah ini menyebar luas dan menjadi pembicaraan masyarakat Mesir. Akibatnya, nama baik dan kehormatan keluarga Kitfir menjadi tercemar. Untuk membersihkan nama baik ini, Zulaikha mengadakan jamuan di rumahnya dengan mengundang istri-istri para pembesar kerajaan Mesir. Dalam jamuan tersebut sengaja disajikan aneka makanan yang harus dipotong dengan pisau. Ketika para tamu sedang menggunakan pisau untuk memotong makanannya, Zulaikha dengan sengaja meminta Nabi Yusuf alaihissalam untuk muncul di hadapan mereka. Serta merta kehadiran Nabi Yusuf alaihissalam membuat seluruh tamu heboh dan terpesona. Bahkan tanpa sadar, pisau yang mereka gunakan untuk memotong makanan mengenai tangan mereka sendiri tanpa terasa sakit. Pada saatnya, padahal mereka sendiri juga terpesona dan tak berdaya berhadapan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu, Nabi Yusuf alaihissalam ditangkap dan dimasukkan ke penjara guna mengembalikan kehormatan keluarga Kitfir. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara bersama 2 orang pegawai istana di kerajaan Mesir. Seseorang adalah penyaji minuman istana dan 1 orang lagi adalah pembuat roti istana. Suatu hari mereka bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Penyaji minuman bermimpi dirinya meremas anggur ke dalam gelas milik raja, kemudian menyajikan kepada raja dan raja meminumnya. Pembuat roti bermimpi dia sedang keluar dari dapur sambil membawa keranjang di atas kepalanya. Roti dan beraneka jenis makanan yang ada di dalam keranjang tersebut dimakan oleh burung buas. Setelah menyampaikan mimpi masing-masing mereka, meminta Nabi Yusuf alaihissalam untuk menafsirkannya. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa ada salah seorang di antara mereka akan dibebaskan jabatannya, dikembalikan dan diperlakukan dengan baik oleh raja karena kejujurannya. Sedangkan yang lainnya akan dipecat dan dihukum berat karena pengkhianatannya. Tafsir mimpi ini ternyata menjadi kenyataan. Pembuat roti dipecat dan dihukum berat karena roti yang disajikan terbukti mengandung racun.
Sedangkan penyaji minuman dibebaskan dan mendapatkan lagi jabatannya, karena ia secara jujur menjelaskan bahwa pada awalnya ia ditugaskan meracuni minuman raja, namun ia tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, tidak dapat ditemukan racun di dalam minuman yang disajikannya. Ketika masa hukuman Nabi Yusuf alaihissalam akan berakhir, Raja Mesir yang bernama Ar-Royan bin Al-Wahid bermimpi. Ia melihat 7 sapi betina yang kurus memakan 7 sapi betina yang gemuk, 7 bulir gandum yang kering, dan 7 bulir gandum yang hijau. Raja sangat gelisah, sehingga meminta para ahli, tetapi ternyata tidak ada satupun yang mampu menafsirkan mimpi raja. Penyaji minuman istana teringat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Atas izin raja, maka berangkatlah ia menemui Nabi Yusuf di penjara untuk menceritakan mimpi raja. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa arti mimpi sang raja adalah akan datang masa kemakmuran selama 7 tahun. Setelah itu akan datang masa kekurangan makanan atau penceklik selama 7 tahun karena kekeringan. Mendengar tafsir ini, penyaji minuman segera memberitahukannya kepada raja. Raja terkesan dan meminta agar Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara. Tetapi Nabi Yusuf justru menolak untuk dibebaskan sebelum tuduhan yang menyebabkan dirinya di penjara diselidiki kebenarannya. Akhirnya, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan setelah memang terbukti tidak bersalah. Berada di istana, Nabi Yusuf alaihissalam mengusulkan agar raja segera memerintahkan semua penduduk Mesir membangun tempat penyimpanan bulir gandum. Menanam gandum selama 7 tahun sampai datang masa kekurangan pangan. Nabi Yusuf alaihissalam juga meminta agar gandum yang dihasilkan nantinya tidak dimakan semuanya, akan tetapi disisakan sebagian. Kemudian rakyat Mesir diwajibkan menjemur bulir gandum sampai kering sebelum disimpan. Selain itu, bulir gandum harus dibiarkan tetap utuh beserta kulitnya. Pengetahuan Nabi Yusuf alaihissalam telah membuat Raja Mesir kagum dan mengangkatnya menjadi penanggung jawab produksi dan pengolahan makanan meliputi seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Mesir, dan kendaraan khusus. Pada saat Mesir dilanda penceklik, kekeringan yang sama juga dialami oleh negeri Syam, tempat tinggal Nabi Yakub alaihissalam beserta keluarganya. Kondisi ini membuat Nabi Yakub alaihissalam memutus seluruh putranya kecuali Benyamin, agar pergi ke Mesir untuk menemui penanggung jawab produksi dan pengolahan makanan kerajaan, untuk meminta izin agar boleh membeli bahan makanan. Sesampainya di Mesir, mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam, sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam berpura-pura tidak mengenali saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam mencari Benyamin, adik kesayangannya, dan ternyata tidak turut serta ikut bersama mereka. Nabi Yusuf alaihissalam mencari akal supaya dapat bertemu dengan Benyamin, maka dijebaklah kakak-kakaknya dengan tujuan sebagai mata-mata. Menyerahkan surat bukti kenabian ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, dan salah satu dari mereka harus tetap tinggal sebagai jaminan. Setelah mendapatkan surat bukti kenabian Nabi Yakub alaihissalam, mereka mengajak Benyamin pergi ke Mesir. Kali ini Nabi Yusuf alaihissalam sangat gembira karena dapat berjumpa dengan Benyamin. Nabi Yusuf alaihissalam dengan sengaja memasukkan alat penakar gandum ke dalam karung Benyamin dan hukumannya menjadi budak di Mesir selama setahun lamanya. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pulang ke negeri Sam tanpa Benyamin. Baru setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam memanggil Benyamin. Ia mengatakan bahwa ia adalah Yusuf kakaknya. Mereka berpelukan melepas kerinduan yang telah lama terpendam. Di negeri Syam, Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih kehilangan Benyamin dan memerintahkan putra-putranya agar kembali ke Mesir dengan misi untuk membawa pulang Benyamin. Sesampainya di Mesir, bertemu dengan Benyamin, alangkah terkejutnya ketika Benyamin menjelaskan bahwa yang menjadi menteri pengolahan pangan adalah Yusuf, yang dahulu mereka buang ke sumur. Sontak, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam langsung meminta maaf menyesal telah iri dan dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka menceritakan bahwa sepeninggalnya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam ayahnya selalu menangis sehingga matanya tidak dapat melihat. Pada saat saudara-saudaranya akan kembali ke negeri Syam, Nabi Yusuf alaihissalam membawa sebuah baju gamis miliknya untuk diusapkan ke bagian wajah Nabi Yakub alaihissalam. Ternyata setelah disahkan, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub alaihissalam dapat melihat kembali. Ia bersama keluarga besarnya segera berangkat ke Mesir untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam dan Benyamin. Saat bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub, ibu dan 11 saudaranya melakukan sujud penghormatan. Inilah arti mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil. Matahari melambangkan Nabi Yakub alaihissalam, bulan melambangkan ibunya, dan 11 bintang melambangkan 11 saudaranya. Saksikan kisah Nabi yang lainnya dengan berlangganan IndiHome by Telkomsel.